Informasi pertama, pemirsa, Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah, Etik Suryani terjaring operasi tangkap tangan KPK. OTT diduga terkait pemerasan perangkat daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani dan sejumlah orang lain. Etik ditangkap di rumah dinasnya dan usai ditangkap Etik Suryani langsung digiring ke Mapolresta Surakarta untuk diperiksa. Usai diperiksa selama 8 jam, Etik Suryani enggan menjawab pertanyaan wartawan. Etik kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK. Adapun OTT ini diduga terkait pemerasan yang dilakukan Etik terhadap sejumlah perangkat daerah. Polda Metro Jaya kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi yang diduga menyeret Jampitsus. Kali ini polisi menggeledah sebuah ruko yang berlokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan di sebuah ruko yang dijadikan kafe di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi tiba di lokasi sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat dan langsung memasang garis polisi di depan ruko. Saat tiba di depan ruko, polisi sempat kesulitan untuk masuk ke dalam ruko yang terkunci. Bahkan polisi sempat naik ke lantai 2 ruko dengan menggunakan tangga untuk mencoba masuk dan mengambil sejumlah CCTV di lokasi. Setelah 1 jam, polisi akhirnya berhasil masuk ke dalam ruko dengan cara memotong rantai kunci ruko dengan alat pemotong gerinda. Penggeledahan ini terkait penggeledahan lanjutan yang dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu kemarin. Sebelumnya polisi menggeledah sejumlah tempat usaha di antaranya sebuah money changer dan cafe The Clan Signature yang juga berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Polisi menyita sejumlah barang bukti dalam proses penggeledahan, mulai dari emas batangan seberat 74 kg hingga falas senilai miliaran rupiah. Rentetan penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan batu bara yang memicu blackout di Sumatera, kasus Asabri, hingga kasus penyelesaian utang dari PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel. Pemirsa, pada penggeledahan di Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, petugas membawa 2 orang saksi ke dalam ruko. Ya, dengan menggunakan sebuah mobil, kedua saksi ini dibawa petugas dari luar area penggeledahan. Belum diketahui peran 2 orang saksi ini dengan kasus yang sedang ditangani oleh petugas gabungan. Penggeledahan ini dilakukan petugas untuk kembali mencari barang bukti terkait kasus korupsi dana Asabri Batubara dan Krakatau Steel yang diduga melibatkan Jampitsus Kejaksaan Agung. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Naura Syafika dan juru kamera Fihir Fauzia yang kini berada di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat siang Naura, apa saja informasi yang bisa Anda sampaikan dari Kejagung pada siang hari ini? Ya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Tadi baru saja beberapa menit yang lalu kita mendengarkan secara langsung penjelasan dari Jampitsus, yaitu Febri Adriansyah, di mana dia menanggapi terkait dengan keterkaitan namanya Jampitsus terkait dengan dugaan korupsi dan juga penggeledahan yang sudah dilakukan di beberapa lokasi, seperti yang baru saja terakhir dilakukan penggeledahan di salah satu ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dari Jampitsus ini memang sudah mencoba menanggapi beberapa nama ataupun juga info yang sudah beredar, yaitu
yaitu salah satunya terkait dengan penggeledahan yang dilakukan di salah satu rumah di Sentul, di mana memang ia menjelaskan bahwa untuk rumah yang di Sentul itu memang ada kepemilikan ataupun juga milik Jampitsus. Namun memang ia tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan kepemilikan rumah tersebut. Kemudian juga tadi dari beberapa awak media ini mengajukan beberapa pertanyaan yang memang menjadi salah satu pertanyaan besar juga di publik, yaitu dengan adanya beberapa barang bukti yang sudah diamankan dari penggeledahan yang dilakukan di tempo hari lalu, di mana salah satunya ini terkait dengan uang tunai yang sudah diamankan oleh Polda Metro Jaya. Dan juga dari Jampitsus ini sudah menanggapi terkait dengan kepemilikan uang tersebut, namun ia tidak menjelaskan secara langsung apakah memang itu milik pribadinya ataupun juga milik pihak lainnya. Ia hanya menjelaskan bahwa memang untuk uang tunai tersebut ada kepemilikan. Namun memang pastinya kita dari masyarakat ini pasti akan masih mempertanyai hal tersebut, kepemilikannya ini milik siapa. Kemudian juga terkait dengan info ataupun juga isu terkait dengan pengunduran dirinya, memang ini sudah beberapa kali berseliweran. Kemudian juga tadi awak media menanyakan apakah nanti akan ada kepastian dari pengunduran diri ini dari Jampitsus, yaitu Febri Ardiansyah ini memilih untuk tidak mengonfirmasi hal tersebut dan tidak menjawab secara pasti apakah iya atau tidak terkait dengan isu pengunduran diri tersebut. Namun pastinya dari masyarakat pun ini memiliki asumsinya pribadi terkait dengan apakah kenapa ia tidak menjawab terkait dengan pertanyaan ataupun juga dari isu tersebut. Dan tadi dari Jampitsus ini memang lebih memilih untuk menjelaskan dan juga menekankan bahwa dari Jampitsus ini memilih untuk tetap kooperatif dan juga menghormati terkait dengan penyidikan dan juga penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dan dari Jampitsus juga menjelaskan bahwa memang saat ini dari Jampitsus ini ada beberapa tugas yang masih terus dilakukan, yaitu salah satunya seperti Satgas PKH, kemudian juga terkait dengan korupsi BGN kemarin yang sempat ramai. Kemudian dari Jampitsus juga memilih untuk tetap kooperatif melanjutkan beberapa penyidikan ataupun juga beberapa penyelidikan yang masih terus dilakukan di Jampitsus ini. Dan kemudian tadi memang sempat ditanyakan juga terkait dengan isu ataupun keterkaitan dari blackout yang ada di Sumatera, karena memang kalau misalnya kita melihat dan juga membaca informasi yang telah beredar terkait dengan keterkaitan pun dari Jampitsus dan juga beberapa instansi merah lainnya, yaitu terkaitan dengan blackout yang di Sumatera, dari Jampitsus sendiri ini masih mencoba untuk mencari tahu apa terkait dengan apa dari Jampitsus dengan juga blackout yang ada di Sumatera. Dan tentu saja jawaban-jawaban ini memang menanggapi dari isu yang sudah beredar di publik, dan kami beberapa awak media di sini juga masih menunggu apakah nanti akan ada doorstop lanjutan dari Jampitsus, karena memang masih ada beberapa jawaban yang belum terjawab dari beberapa pertanyaan yang ada di sini. Sementara itu, Priska kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura, selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya kemarin malam rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansyah di Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dijaga ketat oleh aparat TNI. Sedikitnya ada 20 anggota TNI berjaga di sekitar rumah dinas Jampitsus. Beberapa aparat TNI duduk di taman, di depan rumah, dan juga ada yang mengitari sekitar lokasi. Juga terlihat sejumlah mobil berplat dinas TNI, namun tidak terlihat aparat kepolisian berada di sekitar lokasi. Penjagaan rumah Jampitsus oleh TNI dilakukan usai penggeledahan di restoran The Clan dan Point Money Changer oleh tim kepolisian. Meski demikian, Kapus Pen TNI menyatakan penjagaan tentara di rumah Jampitsus Febri Ardiansyah tidak berkaitan dengan isu yang sedang berkembang. Pengamanan Polda Metro Jaya diperketat maksud kami pasca penggeledahan di 12 lokasi terkait penanganan 3 kasus korupsi. Penjagaan ketat dimulai dari pintu masuk hingga gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Penjagaan markas Polda Metro Jaya pada Kamis pagi diperketat. Sejumlah personel Brimob ditempatkan di beberapa titik, dimulai dari pintu masuk hingga ke gedung Ditreskrimsus. Patroli keliling juga dilakukan. Penjagaan diperketat pasca penyidik Kortas Tipikor Polri dan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi dalam sejumlah kasus dugaan korupsi. 3 kasus korupsi tersebut antara lain pengadaan batu bara yang memicu pemadaman listrik,
korupsi PT Asabri dan penyelesaian hutang PT CBS kepada anak perusahaan Krakatau Steel. Saat penggeledahan, penyidik menyita 74 kg emas dan uang tunai mencapai 476 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan penggeledahan ini merupakan pengembangan dari hasil pemeriksaan saksi, gelar perkara dan juga penggeledahan di 12 lokasi sebelumnya. Dalam proses penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen, perangkat komputer serta barang lain yang diduga berkaitan dengan perkara. Rekan kami sampaikan penggeledahan di titik yang ke-13 malam hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan penyidikan yang sebelum-sebelumnya. Kita saksikan bersama-sama masih dilaksanakan proses penggeledahan di salah satu ruko. Ini kaitan tentang dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Joint Investigasi dari Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya. Kita masih melihat proses penggeledahan masih berjalan dan dari hasil pemeriksaan keterangan saksi maupun gelar perkara artinya masih ada perkembangan ke beberapa titik-titik lainnya. Nah, mungkin kami akan mengupdate kepada teman-teman sekalian setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga ini secara transparan. Ya tadi yang pertama kan jelas memutus rantai ya. Yang kedua juga memang membuka pintu atas kita menyaksikan bahwa ruko ini ada 3 lantai. Jadi kita melihat untuk membuka pintu akses ke lantai 3 dan melihat juga pada saat sekarang banyak dokumen yang akan diamankan oleh teman-teman penyidik, termasuk ada komputer dan barang-barang lainnya. Kami belum bisa mengidentifikasi, menginventarisir semua dari yang bisa diamankan. Kaca bagian depan kantor Badan Gizi Nasional di Menteng, Jakarta Pusat tiba-tiba pecah, diduga ditembak oleh orang tak dikenal. Informasinya akan hadir sesaat lagi.